Sistem Necromancer. Bab 208 sampai dengan 210. Bab 208. Bab 208, setengah penguasa kota. Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi kedua pria itu tiba-tiba berubah. Sejumlah besar tentara Warhammer muncul di bangkai tersebut, dan mereka diberitahu bahwa mereka yang tidak datang sesuai rencana telah menjadi anggota bangkai tersebut. Namun beberapa pihak masih meragukan keberadaan dua anggota kunci tersebut. Bagaimanapun, tulang punggung partai Warhammer berada di puncak kekuatan manapun dalam hal pangkat dan efektivitas tempur. Dihadapkan pada pengepungan dan penindasan berulang kali, mereka masih bertahan. Tidak ada masalah untuk melarikan diri jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka. Tanpa diduga, mereka semua mati di sini dan diperbudak oleh Necromancer. Mata Double Axe Bone tiba-tiba memerah. Dia langsung berdiri dan berteriak, "Pemimpin, aku akan membunuhnya." Semua tulang punggung bisa dikatakan sebagai saudara yang hidup dan mati bersama. Jika dia benar-benar mati di medan perang, tidak ada yang perlu dikatakan. Sekarang dia mati di tangan orang ketiga yang tiba-tiba muncul dan berubah menjadi makhluk undead. Sulit untuk menerimanya di hati saya. Sateret Skull menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Duduklah, sekarang bukan waktunya balas dendam. Jangan merusak rencana kita selama bertahun-tahun karena kejadian ini." Kerangka ork itu duduk lagi dan mengertakkan gigi. "Ketua, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Yah, berjanjilah padanya dulu, lalu bunuh dia nanti," kata tengkorak patah, lalu melihat ke arah penyihir itu dan berkata langsung, "Berjanjilah padanya. Aku bisa memberinya setengah kota, tapi kita membutuhkan orang-orangnya untuk pertempuran ini. Dapatkan di depan. Apakah terlalu jelas untuk memaksanya ke sisi lain?" Kata penyihir itu. Bagaimanapun, dialah yang menyampaikan berita tersebut, jadi dia masih agak khawatir pihak lain akan mendengar sesuatu dan berbalik serta membunuhnya. Reputasi Necromancer tidak lebih baik dari para bandit. Kalau begitu, dengan kata lain, selama dia bisa mengambil alih kepala penguasa kota, berikan dia setengah dari kota. Bagus. Sisi lain, ruang Dewan Kota bagian dalam. Tuan Kota, Elno, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berteriak. Dia sebenarnya menginginkan separuh kota. Pejabat yang menyampaikan berita itu menyeka keringatnya dan mengangguk. Partai Warhammer secara langsung berjanji untuk membagi wilayah di bawah yurisdiksinya, dan pihak lain mengikutinya dan menawarkan untuk mengambil setengah dari kota. Dia akan membantu siapapun yang setuju. Apakah kamu tahu identitasnya? Karena dia terlibat saat ini, dia pasti seseorang dari kota, lanjut Erno. Saat tim bangkai ini muncul, dia mengingat identitas orang tersebut. Mustahil bagi seorang ahli nujum yang dapat mengendalikan pasukan sebesar itu untuk muncul di kota dalam ketidakjelasan seperti itu. Tetapi dia sudah lama tidak memperhatikan hal-hal di luar kota. Apakah memang ada orang seperti itu, atau apakah dia mengetahui bahwa partai Warhammer sedang menyerang kota dan mengikutinya? Sangat mustahil untuk memverifikasi. Jika orang lain tinggal di kota, dia pasti mempunyai saudara dan teman. Ini juga merupakan alat tawar-menawar dalam bernegosiasi dengan pihak lain. Orang lain itu memakai topeng. Dilihat dari suara dan nadanya, dia tidak terlihat seperti orang yang dikenalnya. Kota Luntam terlalu kacau. Dalam kota baik-baik saja, tetapi di luar kota terdapat populasi terapung yang besar. Tidak mengherankan jika orang seperti itu muncul. Saya tidak tahu siapa orangnya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan saudara dan teman. Kamu bisa memberinya lebih banyak uang. Tidak mungkin membagi yurisdiksi secara langsung. Tuan kota berkata dengan dingin. Para menteri di kota saling meyakinkan, Tuan kota, partai Warhammer juga akan membuat janji yang sama. Ini lebih baik daripada kehilangan kota. Semua orang mulai membujuk. Membandingkan kehidupan dengan kota ini, semua orang tahu bagaimana memilih. Tuan Kota, Elno, juga tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Pejabat lain berkata, Tuan Kota baru saja berjanji padanya terlebih dahulu.
Tidak akan terlambat untuk menunggu sampai Partai Warhammer terselesaikan. Kemudian kita akan melihat situasinya. Orang ini menyembunyikan rahasianya dan mungkin menjadi buronan penjahat asosiasi. Maka kita tidak akan dibutuhkan. Asosiasi akan mengatur orang-orang untuk menanganinya. Wajah Tuan Kota menjadi merah, seolah-olah dia sangat malu. Saya duduk di kursi dan terengah-engah untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada cara yang lebih baik. Pada akhirnya, dia mengangguk, itu saja untuk saat ini. Sisihkan bangkai. Wu Heng dan yang lainnya sedang menyelesaikan masalah sarapan. Duke berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan asosiasi. Tampaknya kecuali tim kami belum melihat anggota tim lainnya. Pendekar, Gaulberry, menindaklanjuti dan berkata, mereka semua seharusnya dievakuasi. Banyak orang dipindahkan dari luar. Tidak ada anggota keluarga di sini, jadi tidak mengherankan jika mereka langsung pergi. Asosiasi itu sendiri adalah kelompok yang terdiri dari tim-tim profesional. Tidak ada persyaratan yang terlalu ketat, dan saya tidak akan mengatakan bahwa Anda harus hidup atau mati dengan kota ini. Melarikan diri jika Anda menemukan ada perkelahian adalah hal yang wajar. Wu Heng mengangguk dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, seorang pemimpin tim telah mengundurkan diri. Ini tidak mengherankan. Ini hanya pekerjaan, dan tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang mulai pergi lebih awal, dan saya bahkan tidak menyadarinya, kata Duke. Gaulberry memutar matanya ke arahnya, ini bukanlah hal yang mulia, dan pasti tidak akan diungkapkan kepada dunia luar. Benar, pada saat ini, dua hantu terbang kembali dari luar dan menembus tubuh Wu Heng. Adegan dua pihak yang berbicara pada saat yang sama juga muncul di benak saya. Dari sudut pandang wacana, kedua belah pihak sepakat, namun keduanya siap menyesalinya nanti. Bagaimanapun, premis dari segalanya adalah kemenangan. Apakah janji itu akan dipenuhi nanti atau akan ada perubahan tergantung pada perkembangan situasi. Seperti yang dikatakan penyihir itu, Tuan Kota juga berasal dari geng ketika dia bangun pagi, dan dia tidak berpendidikan tinggi. Segera, anggota geng berlari masuk. Berdiri di depan pintu, dia berkata, Kapten, kakak ipar, kedua orang itu ada di sini lagi. Biarkan mereka datang, kata Wu Heng. Duke dan yang lainnya menghindarinya, dan tidak lama kemudian, kedua negosiator itu masuk lagi. Duduk kembali ke posisi sebelumnya. Wu Heng memandangi dua orang yang memelototinya melalui topengnya, dan bertanya, bagaimana kabar kalian? Perwakilan Kota Luntam adalah orang pertama yang berbicara, kami menyetujui permintaan Anda dan akan menyerahkan separuh Kota Luntam ke yurisdiksi Anda. Begitu kata-kata ini keluar, para penyihir dari Partai Warhammer memandangnya dengan heran, dan kemudian berkata, Tuan, pemimpin Partai Warhammer juga bersedia menyetujui permintaan Anda, tapi saya harap Anda dapat memotongnya, kepala penguasa kota. Wu Heng masih memandang mereka berdua dan melanjutkan, apakah Anda sudah membawa perjanjiannya? Bawakan. Pejabat Kota Luntam mengeluarkan selembar kertas perjanjian, menyerahkannya kepada pihak lain dengan hormat, dan menambahkan, selama Anda membantu kami mempertahankan Kota Luntam, Anda akan menjadi penguasa kota mulai sekarang. Wu Heng mengambil perjanjian itu dan memegangnya di tangannya. Melihat penyihir dari Partai Warhammer, di mana milikmu? Penyihir itu tertegun dan segera berkata, Partai Warhammer melakukan sesuatu dengan sederhana dan belum menyiapkan kesepakatan. Saya akan kembali sekarang dan meminta orang-orang untuk segera mempersiapkannya. Pada saat yang sama, saya akan mengusulkan kepada pemimpin untuk memecah belah lebih banyak batas yurisdiksi untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, dia ingin bangun dan pergi. Saat dia berdiri, sangkar yang terbuat dari tulang terangkat dari tanah dalam sekejap, menjebaknya di tengah. Beberapa kerangka berjalan dengan cepat, mengelilingi penyihir dan penjara tulang. Pada saat yang sama, para penjaga pintu segera mengambil tindakan dan membunuh semua anggota Partai Warhammer yang menyertainya. Jenazah langsung diseret ke samping. Wu Heng mengambil pena, menandatangani namanya pada perjanjian Kota Luntam di atas,
menyerahkan salah satu salinannya kembali ke pihak lain, dan berkata, "Kembali dan bersiaplah. Jika Anda menabuh genderang dan menyerang, kami akan menyerang langsung dari sisi." Petik 2. Oh, oke, oke. Pejabat itu sangat gembira, membungkuk 3 kali berturut-turut, berbalik dan pergi. Penyihir itu terjebak dalam sangkar. Wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia berkata, "Tuan, kita bisa mendiskusikan kondisinya lagi. Kami hanya akan memberi Anda lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kota Luntam kepada Anda." Wu Heng melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Pupil penyihir itu tiba-tiba menyusut, seolah dia mengenali siapa wajah ini, tapi ekspresinya masih dengan cepat ditutup-tutupi. Wu Heng berkata langsung, "Sepertinya Anda mengenal saya. Kapten asosiasi berkolusi dengan buronan tingkat 2 untuk merebut sebuah kota. Itu bukanlah pilihan yang baik. Lebih baik mengambil setengah dari kota dan bekerja sama dengan kota tersebut, Tuan, untuk menekan para bandit. Itu lebih aman." Petik 2. Cara memilihnya, Anda sudah memikirkannya terlebih dahulu. Dengan mencapai kesepakatan dengan kota Luntam, Anda dapat memperoleh keuntungan bagi diri Anda sendiri dan pada saat yang sama mendapatkan reputasi karena bekerja sama dengan bandit. Dan jika Anda memilih untuk memihak Partai Warhammer, identitas Anda harus tetap misterius. Setelah diketahui bahwa dialah yang bekerja sama dengan buronan penjahat tingkat 2 untuk menghancurkan kota, nasibnya pasti tidak akan baik. Dia akan dimasukkan ke dalam surat perintah pencarian dan menjadi tikus jalanan, dan hidupnya tidak akan stabil. Duke, Martha, dan banyak anggota geng. Semua orang tahu bahwa dialah yang mengendalikan kawanan bangkai, jadi masalah ini tidak boleh disembunyikan. Jadi hasilnya sudah ditentukan, bantu kota Luntam mempertahankan kota. Alasan mengapa mereka berdua kembali berdiskusi pada saat yang sama adalah agar kota Luntam menyadari kenyataan dan segera berjanji untuk memberikan barangnya sendiri. Sekarang pihak lain telah menyetujui permintaan ini, Wu Heng tidak perlu berpikir terlalu banyak lagi. Mendengar apa yang dikatakan Wu Heng, penyihir itu menjadi tenang dan berkata langsung, "Kapten Wu Heng telah memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, tampaknya Partai Warhammer masih belum beruntung untuk mengungkapkannya." Melihat pihak lain, penyihir melanjutkan, "Kapten suka berdagang, mengapa kita tidak melakukan perdagangan yang tidak akan mempengaruhi situasi pertempuran? Oh, datang dan dengarkan. Saya hanya anggota Partai Warhammer yang terlambat, dan saya tidak termasuk dalam daftar orang yang dicari. Bagaimana perasaan Anda tentang keinginan untuk membeli nyawa saya? Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang setelah membunuh begitu banyak orang?" Kata Wu Heng langsung. "Tidak, aku tidak membunuh siapapun. Lihat pakaianku, sepertinya tidak ada noda darah. Aku hanya mengikuti Partai Warhammer ke kota setelah mereka memasuki kota, dengan niat untuk mendapatkan keuntungan." Penyihir itu menjelaskan, meskipun dia mengenakan pelindung kulit di luar, dia tetap mengenakan gaun bangsawan di dalam. Anda tidak akan berpakaian seperti ini saat pergi ke medan perang. Lagi pula, kekuatan kita berasal dari darah kita. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membunuhku. Kamu hanya akan mendapatkan pelayan yang lemah." Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berjalan setengah lingkaran mengelilingi penjara tulang. Darah seorang penyihir adalah bahan yang sangat bagus untuk pendeta. Ini adalah bahan langka untuk ahli nujum. Ekspresi penyihir itu berubah. "Yah, kenapa kamu tidak mendengarkan chip yang kuberikan padamu dulu? Tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah semua yang kamu lakukan hari ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memutuskan hubungan dengan Partai Warhammer?" Wu Heng mundur selangkah, "Bunuh dia." Penjara tulang terbuka. Beberapa kerangka dibunuh secara langsung. Wajah penyihir itu serius, dan dia tiba-tiba berdiri di tanah dengan tongkat kayu di tangannya. Cincin api yang menggelinding menyebar dari sekelilingnya, memaksa kerangka yang mendekat itu mundur beberapa langkah. Dia menatap Wu Heng dengan mata pembunuh, berbalik dan lari dari pintu. Bang 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 gelombang.
Wu Heng melepaskan 3 tembakan berturut-turut. Penyihir yang melarikan diri itu tertembak di pinggang dan kaki, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tengkorak itu melesat ke depannya dalam sekejap, dan senjatanya jatuh ke kepalanya. Dalam kota, tuan kota dan pejabat melihat nama-nama dalam perjanjian. Wu Heng. Melihat nama ini, semua orang pun menyadari identitas pihak lain. Kapten asosiasi yang baru telah menimbulkan kehebohan beberapa waktu lalu. Itu sebenarnya dia. Selanjutnya, menurut informasi yang diberikan oleh asosiasi, pihak lain memang seorang ahli nujum. Tuan kota, jangan khawatir tentang siapa dia, serang. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Tuan kota juga segera bereaksi. Beri perintah langsung, bersiap menyerang. Bersiaplah untuk menyerang gelombang. Utusan itu berteriak keras. Bab 209. Bab 209, menunggu kematiannya pembaruan pertama. Masyarakat di pusat kota membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan krisis Partai Warhammer. Tidak masalah siapa dalang di balik layar. Apakah itu ahli nujum kuat yang tinggal di kota, atau kapten asosiasi yang baru saja dipindahkan, tidak banyak perbedaan. Selama bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, sesuaikan formasi dan bersiap untuk menyerang. Tuan kota menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan. Penguasa kota dan orang-orang di kota mulai meningkatkan semangat dan memobilisasi untuk pertempuran terakhir. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Wu Heng, tetapi apakah kami pada akhirnya dapat mengalahkan Partai Warhammer yang terkenal kejam bergantung pada cara kami bertarung selanjutnya. Belum ada yang pasti. Saya hanya berharap Dewa Keberuntungan akan memihak kota Luntam. Jangan biarkan dirimu mati di sini. Sisi lain, penyihir dari Partai Warhammer masih tidak melarikan diri dari ruangan setelah melepaskan beberapa mantra api. Dadanya ditusuk oleh pisau api, dan tubuhnya jatuh sedikit demi sedikit. Wu Heng kembali menatap Wu Heng, dengan keengganan dan ketidakberdayaan di matanya. Mungkin keterlibatannya dalam Partai Warhammer adalah sebuah kesalahan tersendiri. Hornblade menghunus pedangnya dan berdiri di samping lagi. Wu Heng datang dari belakang, melihat mayat itu, dan berkata, robek peralatan di tubuhnya dan temukan wadah untuk menampung darahnya. Beberapa kerangka menyebar dan bertindak sesuai perintah. Tak lama kemudian, jenazahnya ditelanjangi, dan ember kayu untuk menampung darah diletakkan di bawah. Luka. Darah menetes ke dalam tong. Wen Manxia, teriak Wu Heng. Wen Manxia masuk dari luar, mula-mula melihat tubuh yang berlumuran darah itu, lalu bertanya, ada apa, guru? Tetap di luar, jangan biarkan siapapun masuk, dan perhatikan situasi di medan perang. Perintah Wu Heng. Oke. Wen Manxia tidak bertanya lebih lanjut dan langsung menutup pintu kamar. Wu Heng langsung membuka gerbang dan menuju ke dunia zombie. Saya muncul kembali di kamar hotel dan melihat jam di dinding. Jamnya menunjukkan pukul 10 pagi. Cepat ke jendela, buka tirai dan lihat keluar. Ketika dia melihat deretan iring-iringan mobil berhenti di pinggir jalan, wajah Wu Heng menunjukkan sedikit kelegaan. Ambil walkie-talkie dan telepon Li Yahong, lalu segera turun ke bawah. Di luar hotel, Li Yahong mengerutkan kening dan menatap Wu Heng, ada apa denganmu? Mereka bertarung sepanjang malam tadi malam. Meski tidak ada pertarungan jarak dekat, mereka terlihat sedikit malu. Dia berdebu dan terlihat agak buruk. Anda memimpin pertempuran tadi malam, tidak terjadi apa-apa. Wu Heng menjawab dengan santai, lalu bertanya, apakah Anda membawa sesuatu ke sini? Bawa ke sini. Li Yahong melambai ke belakang, dan Qiangzi mengendarai kendaraan roda 3 listrik. 2 senapan mesin berat pada rangka besi terlihat di atasnya, serta kerangka yang mengendalikan senapan mesin berat. Kembali ke kota Luntam, teriakan kematian yang memekakkan telinga sudah terdengar. Pada saat yang sama, suara-suara marah dan cemas terdengar di luar pintu. Saya ingin bertemu Kapten Wu Heng. Kami sepakat untuk menyerang pada saat yang sama. Mengapa Anda belum mengambil tindakan? Ksatria pengawal besi telah menderita banyak korban, dan akan sulit bagi kalian untuk mengalahkan satu sama lain.
Pada saat yang sama, suara Wen Manxia juga terdengar, "Kapten tidak nyaman melihatmu sekarang, harap tunggu sebentar." "Beraninya kamu, anggota geng kecil, bicara seperti itu padaku." Wen Manxia berkata, "Tunggu di luar pintu." Wu Heng mendengar percakapan keduanya dan langsung mengerti apa yang terjadi. Ksatria penjaga besi mulai menyerang, tetapi Wu Heng tidak melihat satu pun pasukan dikirim, jadi mereka mengatur agar orang-orang datang untuk mendesak mereka. Wu Heng menerapkan bone armor pada dirinya sendiri dan membuka pintu, dan melihat petugas gemuk itu berdiri di depan pintu, berkeringat deras. Ketika dia melihat Wu Heng keluar, dia hendak mengajukan pertanyaan, tetapi dia segera menahan amarahnya dan bertanya, "Kapten Wu Heng, mengapa kamu belum mengirimkan pasukan?" "Tunggu apa lagi?" Wu Heng melirik kedua pihak yang bertikai dan berkata langsung, "Saya mengirim pasukan sekarang, Anda kembali." "Oh, oke, terima kasih banyak, Kapten, Anda harus mengirim pasukan." Wu Heng memanggil pria besar, Terror Claw, dan kerangka lainnya di ruangan itu. Kemudian dia menegaskan kembali situasi di medan perang dan berkata langsung, "Bangkai menyerang dan membunuh seluruh partai Warhammer." Hore! Mayat yang bersiaga semuanya bergerak bersama, memegang senjata di tangan, dan bergegas menuju ke arah partai Warhammer. Pergerakan mayat yang membusuk segera menyadarkan kedua pihak yang bertikai. Di pihak Warhammer, terlihat kebingungan saat mereka melihat mayat-mayat yang membusuk datang. Segera dibentuk tim untuk menyerang bangkai tersebut secara langsung. Dalam sekejap, pertempuran dimulai, dan para pejuang bergabung di medan perang. Bang 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 gelombang. Saat bangkai mulai mati, mayat itu mulai meledak, dan asap hijau beracun membubung dan memenuhi udara. 3 kelompok orang berkumpul. Teriakan pembunuhan dan suara mayat yang meledak memenuhi seluruh medan perang. Zona perang menyebar ke jalan-jalan utama dan gang-gang, dan gas beracun berwarna hijau menyebar, seolah-olah kita berada di rawa racun. Ksatria pengawal besi memanfaatkan tembok kota. Anak panah jatuh dari atas tembok dan ditembakkan ke area tengah partai Warhammer tanpa pandang bulu. Menembus tubuh Warhammer Party dan Rotten Corps, dan potongan besar jatuh ke tanah. Partai Warhammer memiliki jumlah anggota yang banyak dan gaya bertarung yang sengit dan kuat, serta dapat menahan upaya gabungan kedua belah pihak pada saat yang bersamaan. Hanya saja gas beracun dari mayat yang membusuk juga merusak seluruh makhluk hidup. Manusia terus-menerus dirobohkan oleh gas beracun tersebut dan kemudian dibunuh oleh para zombie. Tidak hanya partai Warhammer, penyebaran gas beracun juga telah mencakup sebagian dari ksatria pengawal besi, dan para ksatria juga mulai mengurangi jumlahnya. Seluruh medan perang berada dalam kekacauan. Kedua partai menargetkan partai Warhammer, namun tidak ada yang menunjukkan belas kasihan satu sama lain. Wu Heng terus memberikan tugas kepada para pejuang, mencoba mengepung pasukan partai Warhammer dari berbagai arah untuk menyebarkan gas beracun secara maksimal. Untuk mengurangi efektivitas tempur lawan. Fakta membuktikan bahwa pengaruh gabungan kedua partai masih sangat signifikan. Sejumlah besar orang dari partai Warhammer tewas, dan semangat juang para anggota geng dengan ban lengan putih di bahu mereka terus menurun di bawah pengepungan. Beberapa orang mulai memanfaatkan celah pertempuran untuk masuk ke rumah atau gang terdekat dan langsung menghilang. Pertempuran berlangsung selama setengah jam. Tepat ketika Wu Heng memberi perintah kepada sekelompok mayat bangkai ke arah partai Warhammer, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian saya melihat sekelompok pria dan kuda, seperti sapi gila yang gila, langsung membajak ke dalam perkemahan mayat yang membusuk dengan cepat maju ke depan. Bertarunglah denganku dan bunuh penyihir itu, dan makhluk undead ini akan mati dengan sendirinya. Salah satu orc yang sangat tinggi mengangkat palu perang bergagang panjang dan meraung keras. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan palu perangnya dan menghantamkannya ke bangkai yang bergegas. Bang gelombang. Mayat-mayat busuk hancur berkeping-keping di udara, dan anggota tubuh serta tulang yang patah berserakan di langit bersama dengan gas beracun. Seperti pecahan keramik,
Palu perang mengikuti tren dan menghantamnya lagi. Armor bangkai kedua penyok, anggota tubuhnya yang terputus terbang keluar, dan dadanya hancur menjadi lumpur. Bang 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 gelombang. Para ork jangkung menyerbu ke depan dengan cepat, membuka dan menutup palu perang di tangan mereka, dan semua musuh yang menghalangi serta mereka yang mendekat hancur berkeping-keping. Partai elit Warhammer yang mengikuti di belakang juga memanfaatkan situasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan tempur super mereka dan membunuh bangkai yang ada di sekitar mereka. Ibarat pedang tajam yang ditusukkan tepat ke tengah, sasarannya adalah bagian belakang jenazah. Skull Crusher Dragisa, pemimpin partai Warhammer, hadiah asosiasi adalah 3 koin emas dan layanan berjasa tingkat kedua. Dia sebenarnya tidak pergi untuk membunuh ksatria penjaga besi, tapi memimpin tim ke sisinya. Tujuannya juga sangat jelas, untuk melakukan operasi pemenggalan kepala dan bunuh diri. Melihat Skull Crusher, yang memimpin partai Warhammer, seolah-olah tidak ada tanah bertuan, dan mereka berjuang untuk keluar dari ruang hampa. Wu Heng juga terkejut dengan kekuatan bertarung lawannya. Ini mungkin level 15 atau lebih, dan kemampuan jarak dekat sangat kuat. Asap beracun masih memenuhi udara. Setelah anggota partai Warhammer menyerbu untuk jarak tertentu, beberapa dari mereka mulai meronta. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah dan dibunuh oleh bangkai. Namun langkah Skull Crusher masih tidak berhenti, mendekat dengan cepat. Ayo, kalian bunuh dia bersama-sama, dan sisanya bunuh yang lain. Kata Wu Heng langsung. Tengkorak besar di sebelah mereka mengambil tindakan segera setelah menerima perintah. Cepat maju. Badannya besar dan rendah, seperti pemain rugby yang sedang menyerang, langsung menyerang lawan. Sial gelombang. Skull Crusher mengayunkan palu, dengan suara palu yang memekakkan telinga. Pelindung dada pria besar itu penyok, dan dia terbang terbalik 2 atau 3 meter dan terjatuh. Taring mengikuti dari belakang, dengan 2 pedang menonjol dari kabut hijau dan menebas ke arah kepala. Sateret Skull mengamati secara mendalam penampilan lawannya yang terlihat seperti manusia atau hantu. Kapak tempur besar menyerang dari satu sisi. Warhammer itu ditarik kembali ke udara dan bertabrakan dengan kapak perang, membuat suara benturan logam. Sue Aks mundur 3 atau 4 langkah, dan tubuh Sateret Skull juga tidak seimbang dan miring ke belakang. Pada saat ini, pedang merah menyala muncul lagi dari gas beracun. Pedang itu mengeluarkan suara kicau dan meninggalkan goresan besar di pelindung dada. Beberapa sosok mengepung ork tinggi di tengah. Pada saat yang sama, skeleton seperti skeleton Terror Claw, Two Block, Three Block, dan lain-lain muncul. Juga mulai menyerang partai elit Warhammer yang mengikuti di belakang Skull Crusher. Dalam gas beracun, undead memiliki keuntungan. Satu demi satu sosok terlempar, terhempas ke tengah kelompok mayat, dan langsung tenggelam oleh mayat-mayat busuk. Menghadapi kerangka yang cacat, semuanya berada di level 13 atau 4, para elit ini tidak dapat melawan dan jumlahnya dengan cepat berkurang. Kiang gelombang. Terjadi kecelakaan lagi. Palu perang mengayunkan pedang api itu menjauh. Kekuatan besar menyebabkan tubuh pedang api itu bergetar. Api pada pedang panjang itu padam dalam sekejap dan menjadi redup. Namun, banyak skeleton yang masih mulai bertarung tanpa henti, menahannya. Bahkan Skullbreaker tidak menyangka selain 2 tulang punggungnya, pihak lain juga memiliki begitu banyak pelayan tingkat tinggi. Saat bertarung, dia melirik ke kejauhan, mencari Necromancer. Akhirnya, di balik lapisan mayat, samar-samar melihat sosok yang mengenakan pelindung tulang, dengan topeng hitam yang aneh. "Kamu di sini," tengkorak patah berkata dengan gigi terkatup. Warhammer berputar, mengayunkan kerangka di sekitarnya, dan tubuhnya bergegas menuju posisi target seperti anak panah dari tali. Saat mendekati jarak tertentu, tubuhnya tiba-tiba melompat tinggi, palu perang diangkat ke atas kepala, dan dihantamkan ke sasaran. Boom gelombang. Sebuah ledakan terdengar seperti bom. Sebuah lubang dalam dengan diameter 3 hingga 4 meter muncul. Gelombang kejut menyebarkan gas beracun, dan semua mayat yang membusuk di sekitarnya mati.
Tengkorak yang hancur tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian dia melihat pihak lain masuk ke dalam kendaraan aneh, dengan 2 kerangka dan benda hitam aneh berdiri di atas bak truk. "Nak, kamu harus mati di sini hari ini." Skullbreaker mengutuk dan menyerang ke depan lagi dengan palu perangnya. Mata Wu Heng juga sedikit serius. Begitu stang diputar, tiba-tiba kendaraan roda 3 listrik itu melaju sambil merengek. Dalam sekejap, dia menjauhkan dirinya dari lawan. "Tembak, bunuh dia." Wu Heng memutar setang dengan kasar sambil mengamati orang lain melalui kaca spion. Kerangka di kereta mulai membidik. Ruang terbatas, dan kedua senapan mesin berat hampir tidak ditempatkan di badan truk dalam posisi tidak sejajar, dan tidak nyaman untuk mengubah arah laras. Tetapi larasnya sendiri mengarah ke belakang, jadi tidak perlu terlalu banyak diputar. Setelah membidik dengan sederhana, kedua skeleton itu langsung menarik pelatuknya ke arah sosok yang mengejar. Mereka, bang-bang-bang gelombang. Laras pistolnya mengeluarkan lidah api berwarna oranye. Skull Crusher, yang sedang mengejar dengan amarah, tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan, dan tubuhnya tanpa sadar menghindar ke satu sisi. Bahkan jika kamu bereaksi paling cepat, itu tetap tidak sebaik peluru. Sebagian besar peluru menghantam tanah dekat tubuh, dan beberapa peluru berserakan mengenai pelindung dada. Peluru menembus lapisan pertama pelat baja dan tersangkut di pelindung dada, namun tidak menembus badan. Orang normal pasti sudah hancur sejak lama, tapi tengkorak patah hanya mundur beberapa langkah, melihat bekas luka di tubuhnya dengan keterkejutan dan kewaspadaan di matanya. Sepertinya dia tidak menyangka lawannya akan memiliki senjata yang aneh dan kuat seperti itu. Kemudian, dia berguling di tempat dan berencana pergi dari sini dulu. Wu Heng, yang sedang duduk di dalam mobil, juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan jika dia menghindari peluru, senapan mesin berat tidak dapat membunuhnya. Melihat pihak lain ingin melarikan diri, Wu Heng segera berteriak, "Glenda!" Suara itu jatuh. Hantu muncul dari udara tipis di depan Sateret Skull dan mengangkat tangannya. Generasi ilusi. Tengkorak yang hancur tiba-tiba membeku di tempat, pupil matanya membesar, dan dia segera bangun pada detik berikutnya. Tetapi setelah beberapa saat lesu, peluru-peluru sudah berdatangan. Ding-ding-ding, kepulan-kepulan gelombang. Pelindung dadanya sangat menjorok ke dalam, dan pinggang, perut, dan pahanya tertembus banyak peluru. Betis kanannya terkena lebih dari 1 peluru, dan tulangnya patah sehingga tidak mampu menopang tanah. Tengkorak yang hancur menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi dia tidak menyangka pihak lain memiliki begitu banyak trik. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia menyeret kakinya yang terluka dan melemparkan dirinya langsung ke gang di satu sisi, mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Begitu Wu Heng melihat lawannya hendak melarikan diri, kendaraan roda 3 itu tiba-tiba berhenti dan mulai mundur. Mobil berhenti di persimpangan, dan senapan mesin berputar. Bang-bang-bang gelombang. Peluru yang kuat ditembakkan ke gang sempit seperti tetesan air hujan. Skullbreaker meraung dengan marah, dan dengan ekspresi ngeri, armor di tubuhnya terkoyak-koyak, dan berbagai bagian tubuhnya berubah menjadi lumpur oleh peluru. Pengalaman. Level Anda telah dinaikkan ke level 10, dengan konstitusi +1 dan kecerdasan +1. Buka prestasi, Arcane Echo, Necromancer, adaptasi mayat hidup. Sistem prompt muncul, membuktikan bahwa pihak lain sudah mati. Berhenti berkelahi, orang itu sudah mati. Wu Heng berkata langsung. Tembakan berhenti, dan asap mesiu memenuhi sepeda roda 3. "Pergi dan tarik mayatnya keluar," kata Wu Heng. 2 kerangka melompat keluar dari truk dan berjalan menuju gang. Menyeret mayat itu seperti daging busuk dan berjalan keluar. Kota bagian dalam, di atas tembok kota. Tuan Kota Erno, serta banyak pejabat, menatap medan perang di bawah. Tuan Kota, pemimpin dan kekuatan utama Partai Warhammer, sedang menyerang kekuatan. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk melancarkan serangan umum. Erno memandang seluruh medan perang dengan ekspresi tanpa ekspresi.
Bahkan mereka yang belum pernah memimpin pasukan tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan bekerja sama dengan kekuatan untuk secara langsung memusnahkan kelompok Warhammer. Namun, perjanjian di tangannya seperti gunung besar, menekan bahunya dengan kuat. Wrentham City, dibutuhkan waktu beberapa tahun beroperasi untuk mencapai hasil langsung. Setengahnya akan dibagikan hari ini. Tetapi bagaimana jika pihak lain mati dalam pertempuran ini? Dengan kekalahan Partai Warhammer saat ini, akan sulit bagi mereka untuk menyerang pusat kota setelah membunuh para pejuang. Erno langsung berkata, mundur pasukan dan mundur untuk mempertahankan gerbang kota. Semua pejabat tercengang, tetapi mereka segera memahami apa yang dipikirkan penguasa kota. Beberapa merasa tidak pantas, sementara yang lain memujinya. Mundur ke gerbang kota, teriak utusan itu. Dong 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 gelombang. Gendang dibunyikan. Para prajurit yang bertempur semuanya tertegun, berhenti menyerang, dan mundur ke gerbang kota. Tahan gerbang kota dan selamatkan yang terluka. Bab 210. Bab 210, apakah Anda penguasa kota? Di akhir pertempuran, bawudong, pedang api, kapak darah, dan kerangka lainnya segera menyusul. Letakkan Wuheng dan sepeda roda 3 di tengah. Tidak apa-apa, orang itu sudah mati. Segera, mayat di gang itu ditarik keluar. Lemparkan ke kakimu. Ork yang tinggi dan kuat telah dikalahkan hingga tak dapat dikenali lagi, dan armornya seperti sarang lebah, penuh penyok. Meskipun anggota tubuhnya masih utuh, mereka dipukuli hingga berkeping-keping oleh peluru. Artinya, badan kuat dan tidak ada anggota tubuh yang patah. Saat dia hendak melepaskan teknik budak tulang, dia berhenti lagi. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan tablet dari Spacelink yang biasa dia gunakan untuk menonton kartun, Xiao Xiao, dan menyalakannya untuk fungsi kamera. Mengambil 2 foto jenazah, lalu mengambil foto saya dan jenazah. Ini adalah Skullbreaker, pemimpin Partai Warhammer. Pada pemberitahuan buronan asosiasi, ada hadiah 3 koin emas, layanan berjasa tingkat kedua, dan diubah menjadi kerangka. Jika asosiasi tidak mengenalinya, itu akan merepotkan. Saya masih mengandalkan pelayanan berjasa ini untuk mempromosikan diri saya menjadi diaken atau wakil diaken. Mengambil beberapa gambar secara berurutan. Setelah merasakan hal yang hampir sama, mulailah melepaskan teknik budak tulang. Sihir necromantik perlahan membungkus mayat itu, dan perintah tidak stabil karena level yang tidak mencukupi juga segera muncul. Kemudian, daging dan darahnya terlepas, dan kerangka ork setinggi 4 meter itu perlahan berdiri. Mengguncang tengkoraknya dan mengeluarkan suara berderak. Prajurit kerangka, level 16. Kerangka tingkat 16. Levelnya lebih rendah dari yang diharapkan. Ketika Skullbreaker melawan banyak kerangka dan mengejar sepeda roda 3, Wuheng mengira dia telah menyinggung musuh level 20. Momentum itu sangat besar, menurut catatan di kitab orang mati. Setelah berganti pekerjaan, Anda akan menjadi profesional level pertama. Level 5 adalah level kedua, level 10 adalah level ketiga, level 15 adalah level keempat, level 18 adalah level kelima, dan level 20 adalah pahlawan. Dalam pembagian hierarki seluruh profesi, profesional tingkat 4 level 16 termasuk di antara orang-orang terbaik di dunia. Adapun diaken yang ditunjuk oleh asosiasi yang ditempatkan di berbagai tempat, mereka hanya perlu level 12, yang cukup untuk mewakili suatu kekuatan. Wuheng tentu saja berharap kerangka yang dia ubah akan semakin tinggi levelnya dan semakin baik. Tetapi level 16 tidak dianggap rendah. Bahkan mengatakan bahwa pemimpin bandit mencapai level 16 adalah hal yang mengejutkan. Jika Anda bukan diri Anda sendiri, berpartisipasilah dalam perang ini. Kota ini pasti akan berganti pemiliknya hari ini. Orang-orang kuat di pusat kota juga tidak akan berakhir dengan baik. Mulai sekarang, kamu dapat terus memanggil Skullcrusher, mengambil senjatamu, dan berdiri dulu. Skullbreaker berjalan keluar dari daging busuk, kembali ke gang,
mengambil palu perang bergagang panjang yang baru saja dia jatuhkan, dan berdiri di samping. Orc pada dasarnya tinggi. Skullbreaker berdiri, satu kepala lebih tinggi dari kerangka orc lainnya. Tampaknya sangat tinggi. Wu Heng hanya ingin terus memeriksa atribut tengkorak yang patah itu. Suara langkah kaki yang cepat terdengar dari belakang. Saya melihat Wen Manxia berlari cepat bersama beberapa anggota geng. Dia menurunkan kain yang menutupi mulut dan hidungnya dan berkata, "Kapten, pasukan di pusat kota telah mundur, dan Partai Warhammer mulai menyerang dengan gila-gilaan." Wu Heng mengerutkan kening dan segera memahami pikiran para ksatria pengawal besi. Ini untuk membiarkan diri mereka bertarung sampai mati dengan Partai Warhammer, dan kemudian mereka akan berurusan dengan partai yang tersisa. Pertempuran tidak mungkin dilakukan, jadi sekarang kami melakukan ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Wen Manxia terus bertanya. "Kembalilah dulu dan singkirkan anggota Partai Warhammer dulu," kata Wu Heng dan memberi isyarat agar Wen Manxia muncul. Yang terakhir memiliki keraguan di matanya, tapi dia juga duduk di samping. Wu Heng memutar pegangannya, dan dengan suara deru roda 3, dia bergegas maju. Perasaan mendorong yang kuat di punggungnya membuat Wen Manxia berseru, memeluk erat lengannya di samping, dan melihat instrumen aneh yang digerakkan dengan terkejut. Beberapa kerangka dan anggota geng juga terkejut, berhantu di belakang kendaraan roda 3. Kembali ke area medan perang, pertempuran berlanjut. Pasukan telah ditarik dari kawasan dalam kota, dan banyak orang terlihat sedang memperbaiki gerbang kota, berniat menutup kembali gerbang kota untuk mencegah orang luar mendekat. Di pihak Partai Warhammer, mereka mulai melancarkan serangan sengit. Semua orang mengenakan syal dan menyerbu ke arah bangkai. Wu Heng meminta Granda dan Xiao Xiao untuk mengamati situasi medan perang dari atas. Lanjutkan memberi perintah, serang dan bunuh Partai Warhammer. Tengkorak tingkat tinggi memimpin mayat-mayat yang membusuk untuk melancarkan serangan balik, bergegas menuju kelompok Warhammer seperti gelombang. Segera, Partai Warhammer mulai kehilangan jumlah dengan cepat. Khususnya, kerangka yang sangat ganas menyerang bolak-balik dalam tim, dilihat dari penampilan kerangka tersebut, serta senjata dan baju besinya. Adalah pemimpin Partai Warhammer. Pemimpinnya telah dibunuh oleh lawan dan berubah menjadi pelayan undead. Semangat Partai Warhammer turun drastis dalam sekejap. Sejumlah besar orang mulai mengungsi. Mengabaikan mereka, mereka berbalik dan lari menuju gerbang kota. Wu Heng memerintahkan bangkai itu untuk mengejar secara simbolis. Setelah semua orang melarikan diri dari gerbang kota, mereka langsung menutup gerbang kota. Penghancur tengkorak meninggal, dan masih ada satu tulang punggung di Partai Warhammer yang memegang kapak ganda. Wu Heng tidak melihat jejaknya. Dia pasti tahu bahwa dia tidak bisa menang, jadi dia melarikan diri bersama rakyatnya. Tidak masalah, inti dari seluruh Warhammer Party adalah Skullcrusher level 16. Sekarang, Skullbreaker sudah mati, tidak banyak anggota Partai Warhammer yang tersisa. Bahkan jika dia kembali menjadi bandit, akan sulit untuk mencapai apapun. Saya khawatir itu bukan geng yang lebih besar. Di akhir pertempuran, gas beracun perlahan-lahan menyebar. Mengungkap segunung mayat di tanah, serta lebih dari 1000 mayat membusuk dipromosikan. Ksatria pengawal besi membentuk kembali formasi pertempuran mereka di gerbang kota, memandang tim di depan mereka dengan kewaspadaan. Saat Anda menghadapi rekan yang bertarung bersama, itu lebih seperti menghadapi musuh baru. Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatap penguasa kota dan banyak pejabat di tembok kota. Berkata langsung, "Maju, hore!" Tim bangkai mengatur ulang dan mulai bergerak menuju gerbang kota. Di atas tembok kota, busur dan anak panah diarahkan ke bangkai di bawah. Tunggu saja perintah dan panah akan ditembakkan. Seluruh tempat itu seketika dipenuhi dengan suasana yang sunyi. Di bawah pengawasan semua orang, tim bangkai maju ke area medan perang utama. Pergerakan tiba-tiba berhenti dan kendaraan memasuki kondisi siaga. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang di tembok kota,
beberapa lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang secara berurutan. Mayat-mayat yang padat di tanah berdiri bergoyang, membungkuk untuk mengambil senjata, dan menjadi salah satu mayat baru yang membusuk. Dalam sekejap, jumlah pasukan zombie yang membusuk mendekati 10.000 lagi, berkerumun satu sama lain, dan menduduki seluruh area. Semua orang di tembok kota menatap dengan mata terbelalak. Tidak percaya, ada juga yang terlihat ngeri. Apakah Necromancer sangat cocok untuk medan perang? Bisakah mayat diubah begitu cepat? Bagaimana bisa? Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Tuan kota Erno yang pertama bereaksi. Dia segera turun dari tembok kota dan berteriak dengan keras, "Minggir dan biarkan mereka masuk." Pejabat lainnya juga bereaksi dan turun dari tembok kota, memerintahkan tentara penjaga untuk menyingkir. Pasukan bangkai langsung memasuki pusat kota. Kapten Wu Heng, kemenangan dalam pertempuran ini berkat bantuan Anda. Saya harus menulis surat kepada asosiasi dan memberitahu asosiasi apa yang terjadi hari ini. Erno melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Wu Heng meliriknya, tidak peduli dengan arti tersembunyi dari kata-katanya, dan menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, Tuan Kota." Semua orang telah melihatnya, dan memang seharusnya begitu. Wu Heng terus bertanya, mengapa ksatria pengawal besi menarik pasukan mereka sekarang? Rakyatku hampir dalam bahaya. Erno mengerutkan kening. Dia tidak menyangka dia akan bertanya secara langsung. Dia segera memikirkannya dalam benaknya dan berkata, tidak mungkin. Baru saja ada pemberontakan di dalam kota. Seharusnya itu adalah agen internal yang dikerahkan oleh kota. Warhammer Party. Saya tidak punya pilihan selain terburu-buru. Saya merekrut beberapa orang, tapi untungnya saya tidak menimbulkan kerugian apapun pada Anda. Oh, jadi begitu, ku bilang penguasa kota pasti punya alasan. Tentu, Wu Heng tidak ingin terus berurusan dengannya. Semua orang merasa malu selama perang, bahkan baju besi di tubuh mereka masih baru, tetapi mereka selalu berpikir untuk menggunakan beberapa intrik. Saya hanya merasa mengobrol dengannya sangat membosankan dan membuang-buang waktu. Dia hanya berkata langsung, karena penguasa kota dan pejabatnya ada di sini, mari kita bahas pembagian kota sesuai kesepakatan. Sekarang, Kapten, kenapa kamu tidak kembali dan istirahat, lalu membahas masalah ini setelah situasi di kota stabil? Sekarang, tidak perlu bersusah payah untuk kita berdua cukup berbicara satu sama lain dalam satu kalimat. Melihat nada serius Wu Heng, ekspresi beberapa orang yang hadir pun menjadi serius. Erno bertanya dengan suara yang dalam, apa yang ingin dilakukan Kapten Wu Heng? Situasi di kota Luntam rumit dan terdapat banyak geng. Mungkin saja mengambil alih dengan gegabah, menimbulkan kekacauan. Jadi kenapa tidak duduk dan diskusikan dengan hati-hati? Wu Heng melambaikan tangannya sedikit dan melanjutkan, di luar kota, saya ingin wilayah timur dan utara. Kota dalam juga berada di timur laut dan milik saya. Posisi yang tersisa adalah milik Anda. Bagaimana, Kapten Wu Heng, apakah Anda yakin ingin membagi wilayah? Apakah Anda tidak takut penduduk di kota akan sulit diatur? Para penguasa kota ini tidak perlu khawatir. Mari kita lanjutkan sesuai kesepakatan dulu. Jika memang ada yang perlu disesuaikan setelahnya, kita akan membahasnya lagi. Nada bicara Wu Heng ditentukan pada 2 poin ini. Erno menyipitkan matanya sedikit, melirik kerangka dan pasukan mayat di sekitarnya, dan mengangguk, oke, ikuti ide Kapten Wu Heng. Jika Anda tidak dapat mengelola kota di tahap selanjutnya, Anda juga dapat mengirim seseorang ketemukan aku. Aku akan melakukannya. Kamu bisa memberi kapten pengalaman atau memberikan nasihat. Baik, Wu Heng tersenyum, mendengus. Erno masih marah. Dia mendengus dingin, membawa anak buah dan kudanya, lalu berbalik untuk pergi. Menurut pembagian peta, wilayah ini juga dapat dianggap sebagai yurisdiksi Wu Heng. Kapten, bisik Wen Mansha dari samping. Wu Heng mengangguk, biarkan orang-orangmu membersihkan medan perang, lalu pilih sekelompok bawahan yang akan mematuhi perintah, dan mereka akan diberi tugas. Oke,
Wen Manxia menyapa dan memimpin anak buahnya untuk mulai membersihkan medan perang. Sumber daya di seluruh negeri adalah uang. Bahkan senjata dan armor yang rusak pun bisa dikumpulkan menjadi pendapatan yang sangat besar. Asosiasi profesional. Setelah memasuki kota, Wu Heng membawa Duke dan Gao Luboli dan langsung pergi ke asosiasi. Perkelahian terjadi begitu lama sehingga tidak ada satupun anggota asosiasi yang terlihat. Meskipun aku tahu bahwa dia mungkin telah meninggalkan kota, aku masih bertanya-tanya apakah seseorang telah membantai dia di sini. Itulah sebabnya tidak ada berita sama sekali. Ketika kami tiba di depan asosiasi, seluruh pintunya tertutup rapat. Duke mengetuk untuk waktu yang lama tetapi tidak mendengar jawaban apapun dari dalam. Kapten Wu Heng. Tiba-tiba, jendela kisi-kisi di satu sisi terbuka, dan seorang pemuda muncul, berteriak dengan ragu. Mengenakan seragam staf. Nah, bagaimana keadaan di sini? Wu Heng bertanya langsung. Tidak apa-apa di sini. Apakah di luar? Tanya pemuda itu. Sudah berakhir. Partai Warhammer telah melarikan diri dan semuanya baik-baik saja. Wu Heng berkata dengan lembut. Pemuda itu tampak bahagia dan segera menarik kembali kepalanya. Samar-samar dia mendengar teriakan dari dalam, seperti pertempuran telah usai dan semua orang selamat. Suara benda bergerak terdengar dari balik gerbang. Kemudian terdengar suara berderit dan pintu yang berat terbuka. Banyak orang berkumpul di aula kosong. Kami sedang bertugas tadi malam dan bersembunyi setelah pecahnya pertempuran. Pemuda itu menjelaskan di sampingnya, lalu menunjuk ke kerumunan yang bersembunyi di aula. Ini adalah warga sekitar, mereka semua bersembunyi di sini. Ini adalah bagian dalam kota, dan orang-orang yang mengungsi semuanya adalah penduduk atau pelayan terdekat. Orang-orang dari luar kota tidak akan bisa masuk setelah kota tutup pada malam hari. Pernahkah Anda melihat Diaken dan Wakil Diaken? Wu Heng terus bertanya. Tidak, sepertinya dia benar-benar bersembunyi. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, oke, Partai Warhammer telah bubar. Setiap orang dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing, tapi hati-hati 2 hari ini. Akan ada kekacauan di kota untuk sementara waktu. Terima kasih, Kapten. Terima kasih, Kapten. Semua orang berterima kasih kepada mereka, lalu keluar dari pintu dan dengan cermat memeriksa situasi di luar. Melihat benar-benar tidak ada tanda-tanda perkelahian, dia pun berjalan menuju kediamannya. Wu Heng terus memberitahu staf, atur seseorang untuk memberitahu orang-orang, dan anggota asosiasi akan bekerja secara normal. Jika anggota tim kembali, biarkan setiap tim memperkuat patroli di kota untuk mencegah geng mengambil kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Petik 2. Oke. Staf itu mengangguk setuju. Kemudian, Wu Heng meminta Duke dan Gaul Bailey untuk mengambil alih asosiasi terlebih dahulu. Saya terus menangani hal-hal lain. Keluar dari perkumpulan, Wu Heng terus bergegas ke sisi berlawanan dari konsorsium Lambang Ular. Konsorsium tersebut memang memiliki kekuatannya sendiri di kota tersebut, dan Anda dapat melihat pasukan yang terorganisir dengan baik. Menjaga gedung tersebut, di ruang tunggu, Wu Heng menerima 2 orang pembantunya. Minnie melompat ke pelukannya, sementara Underwill berdiri di samping dengan patuh. Saat ini, pintu terbuka. Lesia, mengenakan armor kulit dan pedang yang tergantung di pinggangnya, masuk, sepasang mata indah menatapnya. Butuh beberapa saat, dia berkata dengan sedikit ragu. Apakah Anda penguasa kota?